Halo semuanya, kenalin nama saya Amelian Rizky dari Prodi S1 Keperawatan. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik atau sebuah tutorial untuk penggunaan aplikasi pengolah angka. Jadi untuk aplikasi pengolah angka sendiri saya menggunakan aplikasi Excel di laptop. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin terus video ini. Oke, jadi untuk aplikasi pengolah angka sendiri kita harus menyiapkan Excel-nya terlebih dahulu. Jadi kita akan buka Excel. Nah, di sini kita atau saya nih, kita ada 5 tugas nih yang harus diselesaikan. Jadi di sini ada sheet 1, sheet 2 dan juga sheet 3, sheet 4 dan juga sheet 5. Oke, kita akan membahas satu-satu. Untuk di sheet 1 ini ada aritmatika matematika dasar. Nah, aritmatika matematika dasar itu apa sih? Jadi dia digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian ataupun juga pembagian. Nah, untuk rumusnya, jadi kita langsung saja. Nah, ini kan di sini kita diinstruksikan untuk menambahkan blok A dan juga blok B. Caranya adalah setiap rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Jadi kita ketik sama dengan, terus kita klik yang blok A, lalu kita tambahkan dan juga ke blok B, lalu kita enter. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tinggal kalian klik aja kolom mana yang mau ditambahkan, lalu di enter gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada masih sama 45 ditambah 34. Kita langsung saja rumusnya sama dengan, kita klik kolom A, lalu kita tambah, diklik kolom B, lalu kita enter. Nah, ini kan sudah nih. Nah, sebenarnya di Excel itu ada cara cepatnya nih. Jadi kalian nggak perlu satu-satu itu ngetik di sini, nggak perlu. Tapi cara cepatnya adalah kita klik di salah satu kolom di sini. Terus di sini ada titik hitam. Ini kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, nice. Jadi dia akan otomatis langsung ke jumlah semuanya nih, jadi nggak perlu kalian satu-satu gitu. Oke, kita lanjut yang di kolom E ya. Di kolom E kita diinstruksikan untuk mengurangi, jadi A dikurangi B itu berapa sih jumlahnya. Langsung ke rumusnya seperti tadi, sama dengan, lalu kita klik A, lalu dikurang, kita klik kolom B, lalu kita enter. Nah, karena kita nggak mau satu-satu kelamaan, jadi kita langsung saja cara cepatnya. Kita tarik ke bawah. Oke, nice. Nah, lanjut kita ke kolom F. Nah, di kolom F ini kita diinstruksikan untuk A dikali B. Jadi tombol bintang di sini itu kali ya, teman-teman. Jadi langsung saja sama dengan kita klik kolom A 56, lalu kita kalikan dengan B, lalu kita enter. Oke, jadi ini langsung ada hasilnya. Lanjut kita tarik ke bawah supaya cepat gitu ya, kita melakukan cara cepat. Nah, untuk di kolom G ini ada A dibagi B. Caranya sama, kita ketik sama dengan, terus kita klik kolom A, lalu kita bagi dengan B, lalu kita enter. Oke, lalu kita tarik ke bawah biar dia langsung semuanya tanpa harus menghitung satu-satu. Nah, lalu lanjut ya, di kolom H ini A dikali 10%. Jadi 10% dari A itu berapa sih? Sama caranya, sama dengan kita klik kolom A, lalu kita kalikan dengan 10%. Langsung kita enter, dia akan muncul hasilnya. Lalu kita melakukan cara cepat. Oke, nice. Oke, lanjut ya. Di sini masih sama, di kolom I 20% dari A itu berapa. Jadi langsung saja kita ke rumusnya sama dengan, lalu klik di kolom A,
lalu kita kalikan dengan 20%, lalu kita enter. Oke, lalu kita menggunakan cara cepat, kita tarik ke bawah. Oke. Lalu yang terakhir di sini ada B dikurangi dalam kurung B dikali 20%. Itu rumusnya sama, kita sama dengan dulu. Kita klik kolom B, lalu dikurang, buka kurung, diklik lagi B, diklik lagi B, lalu kita kalikan dengan 20%, kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, kita menggunakan cara cepat, kita tarik ke bawah. Oke, nah lanjut ya. Di sini kita diinstruksikan untuk mentotalkan dari semua angka ini. Nah, ini tuh ada rumusnya teman-teman. Rumusnya apa sih? Rumusnya adalah sama dengan, lalu kita ketik sum dengan caps lock ya, sum, lalu kita buka kurung, kita blok mana aja yang mau dijumlahkan. Ini kan satu kolom ini mau kita jumlahkan, kita tarik ke bawah, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, dia akan otomatis terjumlahkan angka-angka di sini. Lalu yang kolom E caranya sama, kita sama dengan, lalu kita ketik sum, buka kurung, kita blok mana yang mau dijumlahkan, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sebenarnya tadi kan ada cara kita narik horizontal ke bawah. Nah, sebenarnya itu ada cara cepatnya, yaitu kita tarik aja kayak gini, kayak tadi, ke arah vertikal, itu juga bisa. Nah, kayak gini, jadi dia akan otomatis terjumlahkan seperti itu. Oke, lanjut kita diinstruksikan untuk mencari rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya adalah sama dengan average. Jadi average kita ketik aja average, lalu kita buka kurung, kita blok mana yang mau cari rata-ratanya, lalu kita klik. Nah, ini kan udah ada nih, kita cari cara cepatnya, langsung kita tarik secara menyamping seperti ini. Lalu nilai tertinggi, kita cari nilai tertinggi. Rumusnya adalah sama dengan, terus max, buka kurung, kita blok mana yang mau dicari, lalu enter. Nah, lalu kita cara cepatnya aja langsung. Nah, kayak gini. Lalu kita mencari nilai terendah. Nilai terendah rumusnya adalah sama dengan min. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya di S1 kita juga dipermudah nih teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang udah hafal mungkin di sininya, nah itu mungkin bisa diklik ya. Tapi untuk awal kita klik manual aja gitu. Rumusnya adalah sama dengan min, terus kita buka kurung, kita blok angkanya yang mau kita cari, lalu kita enter. Oke, dia akan muncul, lalu kita menggunakan cara cepat, kita tarik aja. Oke, nice. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita diinstruksikan untuk jumlah itemnya. Nah, untuk jumlah item rumusnya adalah sama dengan, lalu kita ketik count ya teman-teman, kita ketik count, lalu kita buka kurung, kita blok mana yang mau kita cari, lalu kita enter. Nah, kita melakukan cara cepat, kita tarik aja ke arah vertikal seperti ini. Oke, jadi tugas pertama sudah selesai. Mungkin kalau teman-teman ininya kurang rapi bisa diarahkan ke tengah ya. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari pengolahan menggunakan rumus-rumus tadi.
Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua. Jadi di sini ada aritmatika, matematika, sum, average, min, dan juga maksimal. Nah, kita diinstruksikan untuk mencari upah kerjanya itu berapa, upah lemburnya berapa, total upah, pajak, dan juga total upah secara neto. Nah, di sini perlu dimengerti dulu ya. Di sini ada keterangan. Yang pertama ada upah kerja kotor sama dengan jam kerja dikali 25.000 dan juga seterusnya. Jadi ini buat panduan kita nih, buat mencari untuk mengisi kolom-kolom di sini. Oke, langsung saja. Jadi untuk upah kerja, nah upah kerja di sini kan sudah tertera di sini nih, upah kerja kotor sama dengan jam kerja dikali 25.000. Nah, langsung saja sama dengan, jangan lupa diawali dengan sama dengan ya teman-teman. Sama dengan jam kerja, kita klik di sini 45, lalu kita kalikan 25.000 sesuai dengan rumus yang tertera. Terus kita enter aja. Nah, lanjut kita menggunakan cara cepat. Kita nggak perlu satu-satu ya, karena itu juga bisa menghemat waktu juga kalau misalnya menggunakan cara cepat. Oke, lanjut nih, upah lembur. Nah, upah lembur di sini ada keterangannya bahwa rumusnya adalah jam lembur dikali 30.000. Jadi, langsung saja sama dengan jam lemburnya berapa? Kita klik di sini. Lalu kita kalikan dengan 30.000. Oke, langsung kita enter. Kita tarik ke bawah menggunakan cara cepat. Oke, lanjut kita ke total upah. Di sini total upah itu rumusnya upah kerja ditambah upah lembur. Langsung aja sama dengan upah kerjanya berapa. Di sini kita klik, lalu kita tambahkan dengan upah lembur. Kita enter. Oke, sangat gampang ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan cara cepat. Lanjut kita ke pajak. Nah, di pajak ini rumusnya adalah total upah dikali 5%. Jadi langsung saja sama dengan total upah kita blok, lalu dikali dengan 5% sesuai dengan rumusnya. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Oke, lanjut di sini ada total upah neto ya. Nah, sesuai keterangan rumusnya adalah total upah dikurangi pajak. Jadi langsung saja total upah kita klik, dikurangi dengan pajaknya, lalu kita enter. Nah, ini langsung saja ya, seret. Oke, sangat mudah. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Di sini kita mencari total upah seluruh karyawan. Nah, jangan lupa di sheet pertama tadi total upah itu rumusnya adalah sama dengan kita ketik sum, lalu buka kurung, kita blok kolom mana yang mau dicari, tutup kurung, lalu kita enter. Oke. Lanjut kita ke rata-rata. Rata-rata rumusnya adalah seperti tadi, sama dengan, terus kita ketik average ya, kita klik average, buka kurung, kita blok mana yang mau kita cari, lalu kita enter. Nah, upah tertinggi karyawan. Nah, upah tertinggi jangan lupa rumusnya adalah sama dengan upah tertinggi apa? Max. Tertinggi itu adalah max. Lanjut kita buka kurung, kita blok, lalu kita enter. Lanjut kita mencari upah terendah karyawan. Upah terendah karyawan rumusnya sama dengan min, lalu buka kurung, kita blok mana yang mau kita cari, kita enter. Sudah selesai. Jadi untuk tugas kedua sudah selesai. Oke, kita lanjut ke tugas yang ketiga, yaitu ada fungsi if tunggal dan if majemuk. Di sini ada tabel nama, nilai, dan juga status yang masih belum terisi. Kita harus mengisi ini. Nah, fungsi if tunggal itu untuk apa sih? Fungsi if tunggal itu untuk menilai standar suatu
nilai. Langsung saja di sini ada Dina ya dengan nilai 80. Nah, ini statusnya apa? Dia complete atau valid. Kalau complete dia lebih dari 75, kalau valid dia kurang dari 75 gitu ya. Langsung saja untuk rumusnya adalah sama dengan, lalu kita klik if, buka kurung, klik nilainya. Nah, karena kita tahu complete itu di atas 75, jadi kita lebih besar sama dengan 75 ya. 75, lalu kita koma, kita kasih keterangan. Di sini saya akan ngasih keterangan komplit ya. Kalau dia lebih dari 75, kita tanda petik 2, lalu kita koma, kita akan kasih indikasi kalau misalnya dia kurang dari 75 berarti dia kan valid kan. Kita ketik aja valid, tanda petik, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini dia akan muncul nih complete. Lanjut, kita menggunakan cara cepat, kita tarik saja ke bawah. Kita tarik saja ke bawah. Oke, nice. Jadi di sini bisa langsung ya, ada complete, valid, complete, tadi juga Jeffrey complete gitu. Oke, tugas ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke tugas keempat. Nah, tugas keempat ini kita harus menghitung harga jual buku. Nah, di sini diskonnya dan juga harga jual buku. Di sini ada fungsi lookup ya, kita melakukan fungsi lookup. Nah, caranya gimana? Caranya adalah sebelum kita mengetahui caranya, lookup itu apa sih? Lookup itu dia untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Nah, langsung saja ke rumusnya, kita ke diskon ya, kita diskon di sini, lalu ketik sama dengan, lalu kita ketik aja lookup, lalu kita buka kurung, pilih kategori mana ya yang mau di blok. Ini ya kategori A, lalu kita koma, lalu blok tabel kategori. Jadi pastikan kalian harus ada tabel kategori ini. Lalu klik pada keyboard F4 dan juga Fn dan juga F4. Jadi diklik barengan, dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita kasih koma, kita klik 2,0, lalu kita tutup kurung. Nah, otomatis diskonnya langsung muncul di sini. Kita melakukan cara cepat, kita tarik saja ke bawah. Oke, nice. Oke, selanjutnya kita harus mencari harga buku dari buku-buku ini ya. Caranya adalah langsung saja ke rumusnya sama dengan langsung kita klik harga bukunya, lalu kita buka kurung, kita klik lagi harga bukunya, lalu dikalikan dengan diskon. Kita klik diskon, lalu kita enter. Nah, dia akan muncul harga jualnya berapa. Langsung kita melakukan cara cepat, kita tarik ke bawah. Oke, sudah selesai untuk tugas keempat. Sekarang kita lanjut tugas kelima, di mana di sini menggunakan kombinasi lookup dan juga lookup. Di sini ada daftar gaji perawat PT Maju Mundur. Nah, kita diinstruksikan untuk mengisi tabel-tabel ini ya. Ada gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, pajak, dan juga gaji bersih. Nah, di sini ada beberapa tabel gaji. Pastikan kalian punya tabel gaji ya. Ada tabel pajaknya dan juga di sini ada keterangan untuk gaji sesuai dengan golongan berdasarkan tabel gaji. Ada juga rumusnya ketika kita mencari total gaji, rumusnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi dan juga seterusnya. Langsung kita mulai saja tanpa berlama-lama. Untuk gaji pokok ya, untuk gaji pokok
kita menggunakan rumus sama dengan kita ketik lookup, lalu kita buka kurung, klik golongannya, lalu kita koma, kita blok tabel gajinya ya, kita blok tabel gaji. Pastikan kalian sudah punya tabel gaji, lalu kita klik pada keyboard Fn plus F4. Dia akan berubah seperti ini, seperti tadi ya. Lanjut, kita kasih indikasi, 2,0. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini langsung muncul gaji pokoknya berapa. Lanjut, kita tarik ke bawah. Ya, selesai. Lanjut ke tunjangan. Nah, tunjangan rumusnya adalah sama dengan lookup. Kita klik lookup seperti tadi, lalu kita buka kurung, klik golongannya 1C, lalu koma, kita blok tabel gaji ya, kita blok tabel gaji. Lalu kita klik pada keyboard Fn plus F4 secara bareng-bareng. Lalu kita kasih indikasi 3,0. Kita tutup kurung, kita enter. Oke, selesai. Kita menggunakan cara cepat, kita tarik secara horizontal ke bawah. Oke, kita selanjutnya ya, kita cari transportasi. Nah, untuk transportasi seperti tadi sama ya, kita klik lookup, lalu kita buka kurung, klik golongannya berapa, lalu koma, kita blok tabel gajinya, kita blok tabel gaji, lalu kita klik pada keyboard Fn plus F4 secara bebarengan. Lanjut kita kasih indikasi 4,0, kita enter. Oke, lanjut kita tarik ke bawah menggunakan cara cepat. Oke, nice. Oke, kita ke total gaji ya, ke total gaji. Di sini sesuai rumus ya. Rumus di sini ada total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah transportasi. Langsung saja sama dengan kita klik gaji pokoknya, terus kita tambahkan dengan tunjangan, lalu ditambahkan dengan transportasi. Langsung kita enter. Kita menggunakan cara cepat, kita tarik ke bawah. Oke. Lanjut ya ke pajaknya. Nah, pajak ini rumusnya adalah sama dengan kita menggunakan lookup ya. Kita menggunakan lookup. Lalu kita buka kurung, klik golongannya seperti tadi, lalu koma, lalu blok tabel pajak yang sudah tertera di sini. Kita blok, lalu kita klik pada keyboard Fn plus F4 secara bebarengan, lalu kita kasih indikasi 2, tutup kurung, lalu kita kalikan dengan total gajinya ya, total gaji. Kita klik total gaji, lalu kita enter. Oke, dia akan muncul. Lalu kita tarik ke bawah menggunakan cara cepat. Nah, lanjut kita ke gaji bersih. Nah, di gaji bersih di sini sudah ada rumusnya adalah total gaji dikurangi pajak ya. Langsung saja sama dengan total gaji, kita klik lalu dikurangi dengan pajaknya. Lalu kita enter. Nah, langsung muncul. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke total ya. Seperti tadi, kalau total itu rumusnya jangan lupa apa? Sama dengan terus sum, lalu kita buka kurung, kita blok mana yang mau kita totalkan, lalu kita enter. Oke, kita menggunakan cara cepat. Oke, sudah selesai. Jadi kelima tugas kita sudah selesai ya teman-teman. Tugas 1 sudah selesai. Ini tugas 3, tugas 4, dan juga tugas 5. Jadi buat teman-teman semoga video ini bermanfaat.
bisa membantu teman-teman untuk mengoperasikan aplikasi Excel di laptop kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya Amelia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.